Cerita dimulai dari seorang ojek online tiba-tiba motornya mendadak mati. Karena nggak bawa alat apa-apa, terpaksa dia meminjam kepada seorang penjual penyetan ayam yang sedang dagang di pinggir jalan. Kemudian setelah motornya bisa kembali hidup, orang tersebut dibuat keheranan karena warung tadi sudah menghilang. Beralih ke seorang supir truk pasir dari lawan arah sedang melaju kencang di tengah dia yang sudah mengantuk kelelahan. Di lain sisi, ojol yang kena prank warung setan tadi kini dapat orderan gaib dari Mbak Kunti yang sudah main bonceng aja di belakangnya. Supir truk yang semakin kelelahan membuat otaknya halusinasi hebat dan melihat banyaknya para hantu berdiri di pinggir jalan. Tanpa pikir panjang, dia malah melajukan truknya semakin kencang dan ojol yang masih riweh dengan penumpang Mbak Kunti membuat dia tidak sadar kalau di depannya ada truk. Hingga akhirnya kendaraan mereka saling ciuman dan si ojol berakhir saat itu juga. Kemudian diperlihatkan dokumentasi dari seorang warga sekitar Alas Roban yang menjadi saksi akan kengerian jalur tengkorak hutan tersebut. Mulai faktor kondisi jalan yang berbahaya hingga sosok makhluk astral yang meminta tumbal. Singkat cerita, kita diperlihatkan seorang ibu bernama Sita bersama anaknya Gendis sedang buru-buru naik bus untuk pergi ke Semarang. Namun karena penglihatan Gendis yang cacat, dia menabrak penjual kopi hingga kopinya numplek membuat penjual tersebut marah-marah. Modal saya juga terbatas. Ini Pak. Kemudian karena banyaknya drama yang dilalui oleh Sita membuat dia harus kehabisan tiket dan ditinggal oleh bus jurusan Semarang. Tak lama kemudian salah satu kernet bus lain datang dan Sita menceritakan kalau dia harus tiba di Semarang hari itu juga. Pagi harus absen kerja karena kalau nggak dia bisa dipecat dikala situasi negeri Konoha sedang susah buat nyari kerjaan. Tahu akan hal tersebut, kernet bisa mengantarkan namun harus ada ongkos lebihan. Ya ujung-ujungnya tetap duit. Adanya cuma segini. Boleh mbak, ayo ke saya mbak. Ternyata supir bus tersebut adalah aktor legendaris pemain PPT yang awalnya dia tidak mau untuk jalan karena harus melewati Alas Roban di tengah malam memiliki resiko yang sangat besar. Namun setelah berpikir singkat, akhirnya mereka let's go menuju ke Semarang karena mendapatkan harga tiket 2 kali lipat dan film pun baru dimulai. Singkat waktu, di tengah perjalanan Gendis menangis dan meminta maaf kepada ibunya karena sudah membuat ibunya repot. Namun ibunya menenangkan Gendis dan berjanji setelah kerja nanti dan mendapatkan uang, mata Gendis akan dioperasi agar bisa melihat dengan normal. Pipinya sedap. Malam pun tiba. Bus sudah memasuki kawasan Alas Roban yang gelap. Supirnya ngeluh terus karena klaksonnya mati ditambah kernetnya malah molor sendirian. Salah satu penumpang merasa aneh karena bus tersebut sudah melewati 2 kali di jalan yang sama. Bangun. Kita udah muter di jalanan yang sama. Sontak kernetnya langsung bangun dan memberikan sekoin uang untuk menghilangkan sial saat masuk Alas Roban. Balik lagi ke supir bus yang ketakutan membangunkan kernet yang kembali molor hingga ngeces kena kaosnya dan tiba-tiba entah sesuatu apa yang sudah mereka tabrak, yang jelas bus langsung dihentikan. Dan saat dilihat ada cap darah di bemper bus membuat supirnya semakin depresi karena dia pasti sudah nabrak orang. Di saat bus yang sedang mogok karena kejadian tadi, Gendis malah kebelet pipis di saat kondisi lagi tegang. Dengan berbekal colok milik supir, niatnya mau pipis aja malah mereka masuk ke dalam hutan. Hingga mereka menemukan sebuah warung pecel lele dengan penjaga seorang wanita misterius. Mereka meminta izin buat kencing di kamar mandi. Di saat Gendis lagi kencing, dia mendengarkan suara mulut umak-umik membuat Gendis ketakutan. Dari luar ibunya melihat sosok lutung albino sedang menatap mereka hingga kejadian mengerikan menimpa Gendis di dalam kamar mandi. Karena kejadian tersebut, Gendis menjadi berlagak aneh. Ditambah saat akan mereka mau balik ke bus, bukannya segera lari, malah mereka mampir dulu buat ngopi-ngopi santuy. Ibunya nggak ikut makan. Setelah itu mereka bergegas naik kembali ke dalam bus dan di sini terlihat para penumpang gaib ikut naik membuat bus penuh dengan para arwah dedemit Alas Roban. Singkat cerita,
Sita bekerja di bagian forensik dan ditugaskan untuk mengurus administrasi jenazah. Kemudian Sita meminta kepada atasannya kalau dia mau klaim BPJS buat operasi anaknya yang buta. Namun karena kondisi keuangan negara habis buat MBG, terpaksa Sita tidak bisa mendapatkan operasi gratis. Ada lagi yang mau tanya? Cukup, Pak. Kemudian tak lama datang rekan kerja barunya bernama Mas Anto, seorang supir ambulan yang akan bekerja sama dengan Sita di satu ruangan kerja. Kemudian mereka berkenalan dan di sini Anto adalah temannya Tika. Tika di sini adalah saudara Sita yang ada di Semarang. Singkat waktu, di saat Sita mampir ke pasar, dia mendengar berita kalau Alas Roban kembali menelan korban jiwa. Dan lokasi tepatnya adalah tempat di mana Bu Sita malam itu mogok. Di sini Sita langsung merasa aneh tentang mitos-mitos Alas Roban ternyata memang benar. Jangan lewat situ, cari jalan yang lain. Sita dan Gendis sekarang tinggal di rumah budenya bernama Tika. Di sini Sita merasa sungkan karena sudah membuat repot saudaranya itu. Namun Tika malah senang karena rumahnya makin ramai mengingat dia selalu kesepian karena suaminya jadi TKI di Taiwan pulangnya 3 tahun sekali. Kemudian Sita teringat dulu suaminya selalu bekerja keras untuk mengumpulkan uang agar Gendis bisa operasi. Namun karena kecelakaan suaminya berakhir meninggal duluan. Tahu akan hal tersebut, Tika menyarankan buat main TikTok dan live setiap malam buat dapetin gift karena akhir-akhir ini janda semakin membahana. Dan siapa tahu ada sugar daddy kaya yang mau kasih uang untuk kehidupan Sita. Malam harinya Sita merasa aneh karena kelakuan anaknya yang tiba-tiba masuk ke dalam kamar budenya. Dari luar Sita mendengarkan percakapan yang mengharukan dari Gendis dengan budenya dan tiba-tiba, Dek, aku pulang ya. Bus? entah siapa yang diajak ngobrol di dalam kamar yang jelas Tika dan Sita panik karena kejadian aneh tersebut. Seketika Sita mencoba mengintip dari bawah pintu dan melihat sosok hantu dengan kaki koreng langsung menjebol pintu kamar dan melihat Gendis sedang tertidur. Ini ada apa sih, Dek? Enggak. Pagi pun tiba, Gendis yang harusnya tidak bisa melihat tapi pagi itu dia sedang menggambar Alas Roban membuat budenya kebingungan. Kemudian beralih ke Sita yang sedang kerja, dikagetkan oleh suara Anto yang memberitahu penemuan mayat di area Alas Roban. Di sana terdapat Bu Emma, seorang ahli spiritual yang bilang bahwa mayat tersebut dulu sudah tersesat di jalur gembok, tempat di mana Sita melihat sosok lutung putih di tengah Alas Roban. Tempatmu melihat monyet putih itu. Kemudian Mas Anto memberitahu kalau Bu Emma adalah rekan kerja polisi bagian spiritual. Selain itu, temuan mayat di Alas Roban membuktikan bahwa kawasan tersebut bukanlah tempat sembarangan. Tahu akan hal tersebut, Sita menceritakan busnya yang mogok di malam hari saat melewati Alas Roban. Sontak Anto kaget karena kejadian itu bukanlah hal pertanda baik. Yang udah-udah pasti ada aja kejadian aneh. Malam harinya suara aneh kembali meneror Gendis. Dia terbangun dan duduk di hadapan boneka Annabelle dan memanggil ibunya. Mendengar suara anaknya, Sita terbangun dan diberitahu kalau mereka semua datang. Mereka datang, Bu. Mereka siapa juga nggak tahu, yang jelas membuat ibunya panik dan mengambilkan kompres buat Gendis. Setelah mengambilkan kompresan, justru Sita melihat Gendis berjalan keluar kamar. Sontak ibunya mengajak kembali ke dalam kamar dan terlihat sosok ratu penunggu Alas Roban dari arah kaca. Pagi pun tiba, Sita yang riwah mengurus Gendis dibantu oleh Tika dan meminta agar dia fokus dengan kerjanya. Kemudian Tika juga memberitahu sebuah lukisan Alas Roban yang digambar oleh Gendis. Seketika hal tersebut membuat ibunya tambah bingung. Hingga kebingungannya dibawa sampai ke kantor, tak lama kemudian datang Mas Anto memberitahu bahwa jenazah kemarin akan dimakamkan dan Sita agar segera mengurus administrasinya. Setelah itu Sita menanyakan apakah jenazah tersebut ditemukan oleh penunggu warung yang berada di tengah Alas Roban. Anto jelas saja kebingungan karena di sana tidak ada warung sama sekali. Gendis? Aku bosan. Beralih di rumah, Tika mendengarkan Gendis sedang bicara sendirian di dalam kamar. Setelah ditanya, Gendis bilang bahwa dia sedang bicara sama mbak-mbak penunggu warung yang sedang duduk di depan Gendis. Ini di depan Gendis. Di saat hitungan mundur dihitung oleh budinya, tiba-tiba
Kemudian Tika mencari gendis yang bersembunyi entah di mana, namun terlihat kalau gendis lari gerada geruduk di belakang Tika tanpa sepengetahuannya. Saat dilihat di dalam kamar mandi, ada sosok mengerikan berdiri di belakang pintu. Tika mencurigai kalau gendis ada di bawah meja, namun setelah dilihat ternyata gendis sedang lari-lari seperti anak normal pada umumnya. Hal tersebut jelas membuat Tika mobal dan harus menahan gendis. Tanpa sengaja Tika terjatuh dan tangannya terluka oleh pecahan beling. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut Sita merasa bersalah atas kelakuan anaknya dan menyuruh gendis untuk minta maaf kepada budenya. Dan setelah itu Tika menceritakan kalau tingkah laku gendis semakin aneh. Nggak wajar, Dek. Malam pun tiba, gendis kembali diganggu oleh hantu penunggu alas roban hingga teriakannya membangunkan ibunya. Bukannya merasa curiga, ibu ini malah kembali mengandalkan air kompresan untuk mengobati gendis. Saat itu juga gendis diajak ikut oleh sang ratu alas roban ke dalam alam gaib. Kejadian tersebut membuat lampu seketika padam. Kini gendis akan dibawa oleh sosok sang ratu ke dalam alamnya. Namun semua dihentikan oleh Sita yang mencoba menenangkan gendis. Saat itu juga gendis kembali melihat para lelembut alas roban. Pagi pun tiba, seorang dukun abal-abal mencoba mengobati gendis dan berkata kalau teror tersebut adalah hal biasa karena bocil memang rentan diganggu sama setan. Kemudian dengan air botol cap jigong mereka diminta agar menyiramkan di sekitar rumah dan meminumkan kepada gendis untuk menolak sial. Dan jangan lupa kelapa muda. Malam itu juga Anto datang di rumah Sita dan memberitahu bahwa gendis sudah ketempelan. Kemudian Tika membantah omongan Anto dan mereka malah debat sendiri membuat Sita semakin mobal dengan keadaan. Kamu mau ikut? Kemudian Mas Anto menceritakan kejadian yang menimpa anak dan istrinya dulu. Mereka ditemukan tewas tanpa sebab di area alas roban. Dan menurut pendapat Anto, kejadian tersebut akan terulang kembali kepada Sita dan gendis. Serta kalau cuma mengandalkan air botol cap jigong saja itu belum cukup. Harus cari kemana? Aku ada kenalan. Di lain sisi gendis kerasukan kayak orang gejala stroke dan ternyata di dalam alam arwah jiwanya sedang di dalam bus yang sudah dikerumuni oleh para setan persis seperti di film-film zombie. Sita mendengar teriakan gendis dan panik melihat anaknya yang kerasukan. Saat itu juga Tika mencoba meminumkan air botol cap jigong namun hal tersebut tidak membuahkan hasil. Di lain sisi Mas Anto terus membujuk mereka agar gendis dibawa kepada Mbah Harjo. Kita harus pergi dari sini, Sita. Ayo. Dengan ambulan jenazah mereka akhirnya tiba di rumah Mbah Harjo, seorang dukun sakti di film horor sebelah. Tiba-tiba gendis kembali kerasukan dan memberikan khutbah singkat kepada mereka. Seketika Mbah Harjo komat kamit baca mantra untuk mengusir sosok yang merasuki gendis. Bukannya pulang ke rumah, sosok tersebut malah ganti masuk ke dalam tubuh Tika. Lagi-lagi kultum dari dedemit alas roban menceramai mereka. Hingga Mbah Harjo mencoba mengusir, namun sosok tersebut malah mangap-mangap membuat Mbah Harjo semakin geram. Sosok yang merasuki gendis bernama Dewi Raras, ratu penunggu alas roban. Namun karena ratu tersebut terlalu OP, Mbah Harjo tidak bisa membantu mereka. Tidak bisa membantu kalian. Singkatnya, saat di ruang jenazah Sita dibuat kaget karena jenazahnya adalah supir yang membawa Sita tempo hari saat melewati alas roban. Dan melihat kejadian tersebut, Sita semakin bingung dengan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Supir meninggal, Mbak. Malam pun tiba, saat Sita tengah beres-beres mau bobok, dia dikagetkan oleh suara anaknya yang sedang lari ke dalam kamar. Namun saat dilihat tidak ada siapa-siapa. Kemudian terdengar suara ketukan pintu dan saat dilihat tidak ada siapapun. Namun setelah itu Sita dikagetkan oleh kumpulan lelembut sedang kumpul di dalam rumahnya. Ternyata itu hanyalah mimpi dan Sita melihat gendis sedang duduk menangis di hadapan ibunya karena tidak terima dengan matanya yang buta. Seketika gendis langsung main colok matanya membuat Sita ketakutan. Ternyata itu juga mimpi. Sita terbangun dengan napas ngos-ngosan dan menangis karena dirasa hidupnya semakin lama semakin riweh. Sit. Besoknya gambar lutung putih tersebut dilihatkan kepada Anto dan Tika.
Sosok tersebut adalah salah satu mitos yang beredar di alas roban dan Sita merasa kalau Bu Emah pasti tahu tentang hal itu. Karena hal tersebut dia meminta kepada Anto untuk mengantarnya ke rumah Bu Emah. Kalian terlambat. Singkat cerita, Bu Emah memberitahu kalau jiwa gendis ada di alur gembok, tempat Sita melihat sosok lutung putih di alas roban. Dulu alas roban hanya lautan biasa dan suatu ketika atas perintah Sultan Kerajaan Mataram, Ki Bau Rekso diminta untuk membagi kawasan hutan antara bangsa manusia dengan bangsa lelembut. Karena itulah kawasan tersebut bisa dibangun rute jalan menuju antar daerah. Namun karena kebejatan manusia pada zaman penjajah, alas roban dijadikan tempat pembunuhan dan pembuangan mayat. Karena itulah Dewi Rara sang ratu alas roban marah dan akhirnya kawasan tersebut menjadi berbahaya. Siapa saja yang sudah terjebak di alur gembok sangat sulit untuk bisa dikembalikan dalam keadaan hidup. Bu Emah memutuskan agar membawa kembali gendis ke dalam alas roban, namun keputusan tersebut jelas tidak disetujui oleh Sita. Kalau aku jadi kamu, aku rela bunuh diri demi anakku. Malam pun tiba, Sita terbangun dari tidurnya karena gendis sudah menghilang. Setelah dicari ternyata gendis sedang berdiri di luar rumah dan seketika pingsan. Keputusan yang membagongkan dari Sita bukannya segera kembali ke Bu Emah, justru membawa anaknya ke rumah sakit. Besoknya Anto dan Bu Emah datang untuk melihat kondisi gendis, namun tak lama gendis kembali kumat dan tantrum membuat ibunya panik. Bu Emah menahan Tika dan menegaskan kalau gendis harus dibawa kembali ke alas roban sebelum semuanya terlambat. Sampainya di alas roban mereka disambut oleh si lutung putih dari atas pohon. Dan lebih anehnya semua persiapan sudah disiapkan oleh beberapa kru tim ritual. Bu Emah mencoba membuka gerbang gaib untuk masuk ke dalam alas roban, namun ternyata tidak membuahkan hasil. Dengan pikiran yang sudah meruwet gak karuan, Sita tidak ada pilihan selain memutuskan untuk mencoba masuk ke dalam alam gaib dengan bimbingan dari Bu Emah. Kamu cari anakmu, lalu segera kembali ke sini. Akhirnya Sita bisa masuk ke dalam alam gaib. Di sana dia mencoba mencari keberadaan gendis yang entah nggak tahu di mana. Mencari anaknya bukanlah hal yang mudah. Dia di sana justru berjumpa dengan para dedemit hingga karena terkejut dia harus terjatuh ke dalam jurang. Dari alam nyata Bu Emah juga ikut mobile karena melihat keadaan Sita yang semakin memburuk. Dia meminta untuk memanggilkan Mbah Sakti, salah satu keturunan juru kunci alas roban. Balik lagi ke Sita dikagetkan oleh bus berjalan mendekatinya. Gila sekali, bus bisa nyasar ke alam gaib, bikin durasi filmnya makin lama aja. Setelah itu Sita diperlihatkan kalau kawasan tersebut adalah kuburan dari jutaan tengkorak. Sampailah Mbah Sakti dan beliau diminta untuk membantu Bu Emah menjaga gerbang gaib tetap terbuka sampai Sita bisa kembali. Setelah Mbah Sakti merem sebentar, dia meminta agar semua perlengkapan ritual disiapkan. Hingga malam pun tiba, bukannya bertemu sama gendis, Sita malah makin nyasar ke dalam alas roban membuat semua orang ikut bingung. Atas perintah Mbah Sakti, Anto diminta untuk mengambil air sendang, namun setelah mendapatkan air tersebut, dia malah ikutan terkena teror. Saat Sita kelelahan dan duduk terdiam, dia melihat gendis sedang duduk sendirian. Tapi siapa sangka ternyata Sita terkena prank dari sosok dedemit yang menyamar menjadi gendis. Anto yang pingsan dia mimpi bertemu sama istri dan anaknya. Sontak dia langsung bangun dan menuju kembali ke TKP untuk memberikan air sendang. Di lain sisi ternyata di alam gaib gendis bisa melihat normal. Dan di sana menuju ke sebuah warung yang kedatangannya sudah ditunggu oleh sang ratu. Di saat kondisi makin runyam, Sita malah dibuat ketemu sama harimau Malaya. Tetapi sosok harimau tersebut justru menuntun jalannya Sita bertemu dengan anaknya. Di lain sisi, si nenek ini malah asik joget-joget sendiri dan permainan wayang juga ikut dimulai. Sita yang tinggal selangkah lagi, dia malah drama kesandung batu hingga terjatuh. Dengan rasa tidak mau kehilangan anaknya lagi, Sita meminta gendis untuk tidak melepaskan genggaman tangan ibunya. Dan tiba-tiba gendis sudah menghilang dari hadapan Sita. Di lain sisi Bu Emah dan lainnya terus melanjutkan ritual agar gerbang gaib tetap terbuka.
Di saat kebingungan, Sita berhadapan dengan para lelembut alas roban dan ternyata Gendis sudah ada di genggaman tangan sang ratu. Kasih sayang ibu tidak ada duanya. Sita mengingat semua kenangan bersama Gendis dan ucapan yang dibilang oleh Tika. Hingga akhirnya dia memutuskan agar sang ratu melepaskan Gendis dan mengambil jiwanya saja. Jangan tinggalin aku. Akhirnya sang ratu menyetujui permintaan Sita. Dibuktikan dengan Gendis bisa tersadar kembali di dunia nyata. Namun tidak dengan ibunya harus berakhir di alam goib bersama sang ratu. Singkat cerita, Gendis sudah menjalani operasi mata dan ibunya datang di hadapan Gendis untuk berpamitan yang terakhir kalinya. Selain itu, Gendis diperkenalkan dan memberikan ucapan terima kasih kepada orang-orang yang sudah berjasa menyelamatkan nyawanya. Penting yang pernah ibu punya di dunia ini. Gendis sayang banget sama ibu.